Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas hidup kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 5 bait pertama. Ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan kemurahan Allah kepada kami. Sampai dengan saat ini, kami boleh melaksanakan ibadah keluarga hari ini. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh jadi ibadah ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar lagi akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepadanya, sehingga firman yang diwartakan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua pihak yang mendukung ibadah saat ini. Biarlah semuanya boleh berlangsung hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 6 secara berbalasan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah, air mataku menjadi makananku. Siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait pertama. Nyanyi
Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita masuk di dalam saat teduh. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tuntunlah dan terangilah akal budi dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan, dapat memberi kekuatan iman kepada kami, sehingga kami Engkau berkati, menjadi saksi Kristus, dan kami memberlakukan kebenaran firman Allah, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui akta hidup kami setiap hari. Berkaryalah Roh Kudus bagi diri kami semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Keluaran pasal 33, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 33, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Ibu Saudara kekasih dipersilakan duduk kembali. Adapun tema dari pemberitaan sabda Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini bertemakan persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini melalui daring di rumah, serta rekan pelayan yang beribadah dalam ruang gereja. Shalom. Saya mau bertanya di awal khotbah ini. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara saat berjalan berdampingan dengan seseorang yang sangat Bapak, Ibu, saudara andalkan? Yang Bapak, Ibu, saudara percaya serta banggakan di dalam perjalanan hidup ini. Apakah Bapak, Ibu, saudara akan merasa aman, tentram, dan juga merasakan ketenangan? Inilah yang akan dirasakan oleh setiap orang percaya yang senantiasa berjalan berdampingan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa berjalan bersama Tuhan di setiap waktu. Karena semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, berarti kita senantiasa berjalan bersama Tuhan di setiap waktu. Karena semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Hari-hari yang ada sukacita kehidupan. Hari-hari di mana kita mengalami juga kebahagiaan. Tetapi juga ada pergumulan dalam kehidupan ini. Memang perjalanan dengan Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari masalah kehidupan. Tetapi di setiap permasalahan yang terjadi, kita tidak menghadapinya sendirian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Karena ada Tuhan yang siap untuk menopang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Ketidakmampuan berjalan sendiri dirasakan oleh Musa juga. Karena itu Musa sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk menuntun dirinya, membimbingnya, dan menyertai langkahnya. Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, supaya Tuhan mau berjalan bersama dirinya dan bangsa Israel. Sebab itu pada ayat 13, kalau kita perhatikan pada Alkitab kita masing-masing, ayat 13, di situ Musa berkata kepada Tuhan, "Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritakanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Tuhan tidak mau berjalan. Dan Tuhan juga tidak mau memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Mengapa? Karena tindakan pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan. Bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Lalu mereka menyembahnya sebagai Allah mereka.
Karena mereka tidak sabar menunggu kehadiran Musa yang saat itu berada di Gunung Sinai. Padahal Musa menerima dari Tuhan 2 loh hukum Allah. Dan Tuhan mengetahui perilaku Israel. Dan Tuhan menyuruh Musa turun dari Gunung Sinai, ayat 7. Tuhan tidak rela mendampingi Musa dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, tertera dalam ayat 1. Bagaimana betul-betul Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan bangsa Israel menuju Kanaan. Ayat 1 mengatakan, Tuhan berkata, "Pergilah, berjalanlah engkau dan bangsa itu." Kemudian ayat 2, Tuhan bersabda, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau musuh-musuhmu." Dan ayat 3, Tuhan bersabda, "Ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Inilah alasannya Tuhan tidak mau berjalan mendampingi umat Israel dan Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus cintai. Dan teks bacaan firman Allah yaitu dari Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai ayat 14 mau mengetengahkan. Musa membentangkan kemah pertemuan jauh dari perkemahan umat Israel. Yaitu tadi karena dosa umat Israel kepada Allah. Agar umat Israel dapat mencari Tuhan. Agar umat Israel bisa bersaat teduh dalam kemah pertemuan tersebut. Yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Ketika Musa mau berjumpa dengan Tuhan di kemah pertemuan, lalu turunlah tiang awan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Lalu bangsa Israel sujud menyembah Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan masing-masing di pintu kemahnya. Bapak, Ibu, Saudara, mereka sedih atas dosa yang telah mereka buat. Nah, itu sebabnya bukan saja tubuh mereka sujud, tetapi hati mereka pun sujud menyembah Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa dengan sangat akrabnya. Berhadapan muka dengan Musa. Seperti dia berbicara kepada temannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan ayat 20. Allah sendiri berfirman, "Tidak ada seorang pun yang memandang wajahku dapat hidup." Jadi ada istilah teologi yakni teofani. Teofani artinya penampakan. Jadi Tuhan menampakkan wajahnya atau dirinya seperti seorang manusia. Seperti muka temannya Musa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, contohnya Yakub. Yakub bersaksi bahwa dia melihat Allah. Tetapi teofaninya bukan wajah Allah yang dia lihat. Tetapi Allah tampak sebagai malaikat. Bapak, Ibu, Saudara, percakapan di kemah pertemuan antara lain, Musa memujuk Tuhan untuk kembali memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Musa berkata bahwa kalau Tuhan tidak mau mendampingi mereka, maka Musa dan bangsa Israel tidak akan berangkat. Karena ganti dirinya, Tuhan mengutus malaikat akan mendampingi mereka. Tetapi toh akhirnya Tuhan bersedia. Tetapi Musa meminta bukti kalau betul-betul Tuhan akan mendampingi mereka dalam perjalanan panjang, melewati gurun-gurun yang memiliki tantangan yang begitu berat. Dan Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan.
Dan Tuhan memperlihatkan bukan wajah Tuhan, tetapi belakang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa arti firman Allah ini bagi kita semua yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini? Ada 3 butir yang saya akan kemukakan. Yaitu pertama, karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi membutuhkan manusia seperti Musa untuk berbicara kepada Tuhan bagi kita. Sebaliknya, kita dapat menjalin persekutuan langsung dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk mendampingi diri kita, untuk mendampingi hidup kita, agar Yesus bersama dengan kita memasuki dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kesulitan, dan pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dan juga sebagai pribadi. Karena kita tahu bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Supaya kita tidak hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Dan kita tidak bersandar pada harta kekayaan kita, tetapi total pada pertolongan Kristus Yesus. Dan hal yang ketiga, sesuai tema kita pada malam hari ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Artinya, kita menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan melalui cara bersaat teduh setiap hari, berdoa, membaca firman Allah, dan memahami artinya dalam buku Sabda Bina Umat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, betapa pentingnya penyertaan Allah dalam setiap aktivitas kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum memulai aktivitas apapun, di waktu apapun, mari kita harus memastikan bahwa Tuhan beserta kita. Dan janganlah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah GPIB, Maranatha, dan Pasar. Bapak, Ibu, Saudara, atau saya mau bertanya nih, atau adakah hal lain yang sudah mengambil alih waktu persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Mungkin kita sibukkan diri dengan menonton acara di TV. Mungkin kita juga sibuk ber-HP, media sosial, Facebook, atau Instagram, internet, atau ada dosa-dosa tertentu. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus selalu mencari waktu untuk berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lebih kuat dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita? Sehingga saat teduh terlewatkan. Mari sediakan waktu kita masing-masing dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan memperoleh hikmat ilahi untuk mengetahui apa rancangan Tuhan bagi diri kita, bagi hidup keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah sejenak kita tundukkan kepala kita berdoa, dan kita menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Allah. Kita berdoa. Ya Kristus, Allah kami yang maha baik, dalam persekutuan ibadah keluarga di malam hari ini, kami semua yang menerima kasih karunia Allah bersyukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan, untuk pemeliharaan, serta berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga Kristen kami masing-masing. Juga Tuhan bagi kehidupan pribadi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih juga untuk upaya-upaya yang kami sedang rintis. Untuk pencarian pekerjaan. Kami menyerahkan rencana-rencana keluarga kami hari ini, esok, dan masa depan. Untuk menggapai kondisi perekonomian dengan kebutuhan primer yang mendesak. Tuhan Yesus, kami mohon, bukalah jalan agar setiap keluarga boleh merasakan dan menerima pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Maha Peduli. Jawablah doa setiap kepala keluarga. Karena kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang penuh. Juga kabulkanlah doa dari setiap ibu rumah tangga sebagai penolong bagi suami yang menjalin persekutuan iman denganmu. Karuniakanlah apa yang paling terbaik menurut maksudmu ya Tuhan, yang mendatangkan sukacita bagi keluarga. Syukur kami ya Tuhan untuk lawatan firman-Mu, agar kami tetap setia menjalin persekutuan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Agar melalui eksistensi keberadaan kekristenan kami, nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan melalui akta kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, kami berdoa bagi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, DKI Jakarta sampai dengan daerah terpencil, khususnya Provinsi Bali dan Denpasar. Berkatilah upaya pemerintah untuk mencapai kehidupan perekonomian yang semakin baik di era COVID-19 ini. Agar ya Bapa boleh kembali stabil dan juga keamanan bagi kependudukan. Kami menyerahkan di dalam doa aparatur negara, TNI, Polri, dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Juga lembaga yudikatif dan legislatif, DPR, MPR. Tuhan Yesus mau menolong mereka ketika mereka melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini. Kami tetap berdoa untuk iman dan pengharapan kami, agar Tuhan Yesus tolonglah, agar pandemi COVID-19 di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia dan kota Denpasar ini ya Tuhan, dapat Engkau akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkatilah kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPIB. Kami juga berdoa bagi majelis sinode GPIB, mupel-mupel dan seluruh pelayan firman dan sakramen. Kami menyerahkan pelayanan para diaken dan penatua sampai di pelosok pos-pos Pelkes. Peliharalah mereka ya Tuhan di dalam pergumulan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi PGI dan PGIW lewat pelaksanaan karya nyata di negara Republik Indonesia ini, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Kami berdoa bagi jemaat GPB, Maranatha dan Pasar. Jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga Tuhan dalam pelayanan di rumah keluarga mereka. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau menjamah dan menguatkan, sehingga mereka boleh sembuh kembali. Bapa di surga, begitu banyak jemaat-Mu yang sakit saat sekarang ini Bapa. Tolonglah mereka ya Tuhan, dengarkanlah doa pribadi dan doa keluarga. Dan berkati juga keluarga yang melayani di rumah. Kami berdoa bagi tenaga medis, obat-obatan, makanan di rumah sakit. Ya Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudara yang melayani dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Hamba mengucap syukur untuk pelaksanaan pelayanan oleh Bapak Diakon Octavianus Paji sebagai liturgos. Hamba juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pemandu lagu. Terima kasih banyak Tuhan memberkati dia secara pribadi untuk karunia talenta yang Tuhan beri. Agar dia boleh merasakan ya Bapa, bahwa ia melayani Tuhan Yesus Kristus adalah upah di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemusik, organis dan pianis. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan segala karunia yang mereka miliki. Mereka memberi waktu yang indah untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Tuhan berkati kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa bagi tim multimedia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan, untuk pengabdian. Dan kameramen Bapa yang selalu setia dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati mereka semua. Dan berkati seluruh warga jemaat. Memberikan sukacita dan kasih karunia bagi para pelayan dalam hidup mereka masing-masing. Dan keluarga mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah dan kabulkanlah. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya kita akan melakukan pengucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, kami bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena boleh menyaksikan betapa agungnya perbuatan tangan-Mu atas kami pada hari ini. Ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah syukur hati kami ini. Biarlah tanda syukur kami ini boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta keluarga hari ini, Rabu, 17 November 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapa, jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing, keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk menyelamatkan keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapa warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta keluarga hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus cintai, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar tadi sebagai penuntun di dalam kehidupanmu. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Muda-Mudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.